Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Petring dan Matt. Di video kali ini saya akan lanjutkan cerita curhatan salah seorang teman kita, Mbak Astrid, di salah satu kota besar di Indonesia. Untuk teman-teman yang ingin curhat seperti ini, silahkan langsung saja diketik curhatannya. Tidak perlu dibuat seperti cerpen, nanti saya yang bikin gitu ya. Inti permasalahannya apa dan juga poin-poin yang mau dibagi ditulis, dikirimkan ke email ayupetring@gmail.com ataupun ke Instagram @ayupetring. Jadi kita langsung saja simak curhatan Mbak Astrid. Kenalkan, namaku Astrid, umur 30 tahun, tinggal di salah satu kota di Jawa Tengah. Suamiku 4 tahun lebih tua dari aku. Waktu masih pacaran, kami kerja di perusahaan yang sama. Kemudian ketika anak kami lahir, Sandra, 5 tahun yang lalu, aku berhenti bekerja untuk fokus mengurus anak, seperti pengalaman Mbak Ayu sendiri. Kami keluarga biasa-biasa saja, tidak ada cita-cita muluk dalam hidup ini. Yang penting kebutuhan rumah tangga tercukupi meskipun rumah masih ngontrak. Ada tabungan. Rencananya kami ingin mengumpulkan uang untuk uang muka pembelian rumah suatu saat nanti, entah kapan. Yang jelas biar kami nggak ngontrak rumah selamanya. Kalau dulu aku masih kerja, ya jelas pendapatan kami lebih besar. Sekarang tabungan berkurang karena hanya suami yang bekerja. Tapi tidak apa-apa, rezeki sudah ada yang ngatur. Begitu kan katanya. Pokoknya kami berusaha sekuat tenaga. Kami baca berbagai buku, ikut grup parenting untuk bisa bertukar pikiran dengan orang tua lainnya. Dan juga banyak belajar dari pengalaman orang tua dan mertua kami. Tapi yang jelas, manusia bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Anak kami Sandra sampai umur 3 tahun belum bisa berbicara. Kalau Mbak Ayu pernah cerita, Matt juga terlambat bicara, mungkin bisa dimaklumi karena kedua orang tuanya beda bahasa. Untuk kami, aku dan suami sama-sama orang Indonesia, meskipun suami orang Jawa. Tapi kami selalu berusaha menggunakan bahasa Indonesia di rumah. Sandra tidak nakal, meskipun dia lebih suka bermain di rumah dan makannya agak susah. Menurut kami sebagai orang tua baru, ya normal lah, namanya juga anak kecil. Umur 4 tahun dia mulai masuk TK. Di situ dia selalu nangis kalau aku tinggal. Jadinya aku selalu menunggu di luar kelas. Setelah berbulan-bulan sekolah, masih susah untuk mengikuti rutinitas. Dia tidak mau bergaul dengan teman ataupun berpartisipasi dalam aktivitas kelas. Untuk komunikasi saja masih susah. Kalau diajak ngomong dia tidak pernah memperhatikan. Mungkin sebaiknya dibawa ke dokter anak untuk diperiksa lebih lanjut. Diperiksa untuk apa Bu Guru? Tanyaku. Bu Guru bilang, autisme. Aku sering mendengar istilah itu, tapi tidak pernah membayangkan hal itu akan dikaitkan dengan kondisi anakku. Ada rasa tidak terima, marah, dan kecewa. Masa hanya karena dia tidak bisa ngomong terus dikira autis? Suami pun sama, kami membawa Sandra ke dokter anak. Secara fisik dia diperiksa, tidak ada kelainan. Tapi memang aneh, kok dia belum ngomong? Padahal anak seumur dia 4 tahun biasanya sudah bisa ngomong paling tidak sedikit. Akhirnya kami dirujuk ke psikolog anak. Di sana kami diberikan banyak sekali kuesioner yang harus kami isi tentang perilaku Sandra di rumah. Kemudian Sandra juga diwawancara, dites, disuruh melakukan berbagai hal. Prosesnya berjam-jam. Dari situ beberapa hari kemudian kami dipanggil lagi untuk menerima hasilnya. Kondisi Sandra ini bisa dikategorikan autisme. Ciri-cirinya dia tidak ada eye contact. Kalau dipanggil tidak bereaksi, tidak menoleh. Diajak ngomong pun diam saja. Reaksi pertamaku adalah nangis, nangis, dan nangis. Rasanya tidak mungkin. Suamiku pun marah. Mari kita cari dokter lain, katanya begitu. Yang paling sulit adalah aku juga waktu itu masih kurang paham autisme itu apa.
yang banyak kita dengar di masyarakat awam. Kadang mereka dipanggil idiot, terbelakang. Memikirkan itu semua membuatku menjadi takut akan masa depan Sandra. Setelah itu, saking tenggelamnya dalam perasaanku sendiri, aku kurang fokus pada dia. Aku selalu sedih, selalu takut kalau aku membawa dia keluar untuk bermain. Aku takut orang akan menatap dia seakan-akan dia itu makhluk aneh. Dia tidak bisa ngomong, hanya ahu, dan tidak memberikan reaksi ketika orang ngomong dengan dia. Menurutku sebelumnya wajar saja, dia baru 4 tahun. Banyak anak lainnya yang melakukan hal serupa, tapi setelah mendapatkan diagnosa, aku jadi sangat sensitif. Aku merasa apapun yang dia lakukan merupakan ciri anak autis. Aku juga jadi peka terhadap reaksi orang lain. Suatu saat ketika dia sedang menangis seperti itu, ada seorang ibu bersama anaknya. Ibu itu ngomong ke anaknya sambil menunjuk Sandra. Lihat, anak itu nakal sekali, nangis kenceng-kenceng di depan umum. Kamu jangan gitu ya, gak baik dilihat orang, malu-maluin. Aku paham ibu itu mendidik anaknya agar jadi anak yang baik. Tapi juga sakit hati karena anakku yang dijadikan contoh sebagai anak nakal. Mungkin beliau tidak ada maksud begitu, tapi seperti yang aku bilang tadi, aku lagi sensitif. Sempat terpikir mungkin aku yang salah, terlalu memanjakan dia. Aku sempat berusaha mengubah taktik untuk lebih keras terhadap Sandra. Suatu hari dia menolak untuk mandi. Tidak bisa ngomong ya, hanya protes ua. Waktu aku ajak ke kamar mandi, sambil dia pegangan pada tiang bendera di depan rumah. Ayo, sudah waktunya mandi. Dia pegangan kuat-kuat dan aku tarik sekuat tenaga. Tiba-tiba pegangannya terlepas dan dia terhempas gedebuk di lantai. Kepalanya berdarah dan tangisannya meledak makin kencang. Aku tersentak. Apa yang sudah aku lakukan pada anakku? Maafkan ibumu, nak, rintihku saat itu. Bukan salah dia kalau dia belum mengerti apa-apa. Aku sadar kalau apapun yang terjadi, kewajiban orang tua adalah untuk merawat, mendidik anak. Tapi untuk membulatkan tekad, akhirnya kami pergi ke psikolog kedua untuk meminta pendapat. Dan hasilnya sama. Saat itu karena sudah ada pandangan dari hasil sebelumnya, akhirnya kami bisa menerima. Kami disarankan untuk konsultasi ke terapis wicara, speech therapist, untuk membantu Sandra berbicara. Di kota tempat tinggal kami waktu itu, sebuah kota kecil, mana ada. Untungnya suami bisa minta bantuan kantor, kemudian dipindah ke cabang di kota yang lebih besar demi Sandra. Sekarang kami tinggal di kota besar, biaya hidup lebih besar, ditambah biaya sekolah dan terapi Sandra. Sementara ini kami masukkan dia ke sebuah TK di dekat rumah. Aku juga masih bisa mengawasi dari luar, biar dia tenang. Karena kalau dia nangis dan teriak-teriak, guru akan merasa susah untuk mengontrol dia, apalagi kalau terus-terusan. Jadi sudah setahun ini dia menjalani terapi wicara dan kosakatanya sudah jauh lebih berkembang. Dia bisa bicara kalau lapar, haus, ingin ke toilet, marah, takut, dan sebagainya. Untuk orang lain itu sudah normal, tapi untukku itu sebuah kemajuan pesat. Tapi untuk Sandra, hidup baru saja dimulai. Sementara tidak selamanya aku bisa menemani dan melindungi dia. Dia nantinya mau kerja apa? Apakah dia nantinya bisa mempunyai keluarga sendiri? Dan siapa yang akan menjaga dia seumur hidupnya setelah aku tidak ada nanti? Tahun depan dia harus masuk SD, dan aku pun belum tahu mau masuk SD biasa ataupun SLB. Selain itu, makin lama makin sering orang bertanya, kapan nambah anak lagi? Kadang-kadang dengan nada yang menggurui. Jangan sampai trauma punya anak, dosa loh. Jangan takut masalah rezeki, kan rezeki bisa dicari. Bahkan nantinya malah bisa membantu Sandra kalau dia punya adik. Katanya bisa membantu menyembuhkan autisme. Atau paling tidak, kalau sudah dewasa nanti, adiknya kan bisa dititipi. Siapa lagi yang mau merawat dia kalau bukan saudara sendiri? Tapi Mbak Ayu, ada ketakutan lain di dalam hatiku.
Mungkin ini karena keegoisanku juga. Mampukah aku merawat anak lagi dengan keadaan Sandra seperti itu? Dari segi keuangan, biaya pendidikan Sandra tidak akan murah, ditambah lagi dengan adiknya. Merawat satu anak autis cukup susah dan membutuhkan kesabaran. Untukku tidak masalah, karena aku adalah ibunya. Tapi untuk membebani anak kedua dengan kewajiban untuk merawat Sandra seumur hidupnya, itu kok aku gak tega. Tapi nantinya, siapa yang akan merawat Sandra setelah aku tidak ada? Menurut Mbak Ayu bagaimana? Mbak Astrid yang sedang bingung, terima kasih atas curhatannya. Semoga bisa menemukan solusi yang terbaik. Sebelumnya saya jelaskan dulu di sini kalau saya tidak ada latar belakang sebagai psikolog anak ataupun dokter anak. Saya bicara dari posisi saya sebagai ibu yang punya anak. Selama saya tinggal di luar negeri ini ya, saya banyak berteman dengan orang-orang yang punya anak berkebutuhan khusus. Karena kenyataannya memang di dunia yang semakin modern ini, hal-hal yang dulunya tidak terdiagnosa sekarang jadi ada namanya, ada labelnya. Jadi akibatnya banyak anak yang dulunya dianggap biasa-biasa saja sekarang dimasukkan dalam kategori ini. Jadi saya akan berbicara dari pengalaman saya dan juga yang saya dengar dari teman-teman saya. Kalau ada kesalahan istilah silahkan dikoreksi di kolom komentar ya teman-teman, karena memang kadang-kadang saya kesulitan mencarikan padanan istilah dalam bahasa Indonesia, karena yang lebih sering saya dengar karena saya tinggal di luar negeri ya kebanyakan berbahasa Inggris, jadi mohon maaf sebelumnya. Kalau kita membaca sumber-sumber dalam bahasa Inggris akan jelas tertulis kalau autisme itu bukan penyakit, jadi tidak bisa disembuhkan. Kondisinya sendiri lebih merupakan pada gangguan perkembangan pada fungsi otak. Jadi contohnya, kalau anak 3 tahun umumnya sudah bisa bicara, anak yang berada dalam kondisi ini belum atau tidak bisa ngomong. Karena ada gangguan perkembangan otak itu tadi, dan itu tidak ada obatnya. Tapi anak bisa diterapi, disesuaikan dengan apa kekurangannya. Misalnya, dia belum bisa bicara, ya bisa diikutkan speech therapy. Atau apa tadi Mbak Astrid bilang, terapi wicara, agar dia akhirnya bisa bicara. Seperti Sandra, setelah beberapa waktu hasilnya akan terlihat. Tapi lagi-lagi ini juga tergantung kepada kondisi anak itu sendiri. Kan kondisi tiap anak itu berbeda dari A sampai Z. Tingkat keparahannya juga berbeda. Ada yang ringan, ada yang sangat parah. Jadi tidak semuanya bisa diterapi. Tapi ya sebagai orang tua kita kan wajib memberikan usaha yang terbaik. Selain itu ada lagi yang namanya occupational therapy atau kalau bahasa Indonesia mungkin namanya terapi okupasi. Tujuannya adalah untuk mengajarkan anak-anak berkebutuhan khusus agar nantinya bisa lebih mandiri. Misalnya ada anak yang untuk mengancingkan baju saja sudah susah. Sudah diajari ya tapi entahlah nggak bisa. Atau untuk makan saja susah. Hal-hal yang simpel seperti ini atau hal-hal yang lebih berat tergantung tingkatan anak itu sendiri. Di terapi ini mereka akan diajari cara belajar, memupuk rasa percaya diri, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Mungkin Mbak Astrid bisa mencari info tentang hal ini. Bisa join di grup-grup parenting yang lain dengan ibu-ibu yang mempunyai anak kondisi yang sama. Siapa tahu bisa membantu. Jadi anak-anak ini sebenarnya bukannya idiot atau terbelakang. Bahkan banyak di antara mereka yang memiliki IQ rata-rata ataupun bahkan jenius. Hanya saja cara mereka memproses informasi yang masuk ke dalam otak itu berbeda dengan orang lainnya. Jadi susah untuk adaptasi di antara orang banyak, dan terapi okupasi ini tadi akan membantu mereka untuk bisa masuk ke dalam lingkungan masyarakat. Untuk Mbak Astrid sebagai ibu tentunya yang paling paham dengan kondisi anak. Saya sebagai orang asing tentunya tidak bisa memberikan solusi yang terbaik. Untuk sekolah yang jelas ada beberapa pilihan yang bisa dipikirkan. Pertama, sekolah umum. Ini bisa dilakukan jika kondisi Sandra memungkinkan. Misalnya sudah lancar bicaranya. Saya dengar sekarang mulai ada juga sekolah-sekolah di Indonesia, sekolah umum ya, yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus dengan tingkatan yang ringan. Jadi ini bisa diperhitungkan, mungkin bisa cari tahu ke sekolah yang bersangkutan. Kemudian perlu diperhitungkan lagi apakah Sandra bisa duduk untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar seharian.
Sekarang di TK, Mbak Astrid harus mengawasi dia setiap hari dari luar kan. Bagaimana nantinya di SD? Apakah harus selalu mengawasi setiap hari? Itu kan bisa susah juga. Kalau sulit untuk melatih dia, kadang untuk orang biasa seperti kita kan memang susah. Mbak Astrid bisa konsultasi ke occupational therapist seperti yang saya bilang tadi. Dari sana terapisnya bisa membantu Sandra untuk mengurangi ketakutan dia kalau ditinggal sendiri. Jadi bisa lebih mandiri. Keuntungan dari sekolah di sekolah umum ini, saya rasa kemungkinan Sandra bisa banyak belajar dari teman-temannya yang lain. Belajar berbicara, belajar bersosialisasi, bahkan menerima pelajaran dari guru. Dari situ kan banyak sekali materi yang bisa dipelajari. Dan kalau bisa, akan sangat menguntungkan. Kelemahannya tergantung kondisi Sandra. Ada anak berkebutuhan khusus yang memang tidak mampu untuk mengikuti materi di sekolah umum. Jadi ini tergantung benar-benar kepada kondisi Sandra, dia mampu atau tidak. Misalnya kalau dia untuk berbicara saja susah, apalagi untuk menerima materi yang diajarkan, kan begitu. Yang kedua tentunya bisa diperhitungkan ke SLB. Keuntungannya ya jelas sekali, mungkin biayanya lebih murah daripada sekolah khusus autisme yang swasta. Kelemahannya kita harus melihat dulu nanti teman-teman dia itu seperti gimana. Kalau kondisi Sandra ringan, kemudian dia dicampur dengan teman-teman yang kondisinya jauh lebih parah, bisa-bisa dia malah ketarik oleh teman-temannya itu. Gimana ya ngomongnya? Jadi dia bisa belajar dari teman-teman yang lain karena anak-anak kan saling meniru. Tapi kalau dia lihat teman-teman di sekitarnya nggak ada yang ngomong misalnya, terus kemudian mereka hidup dalam dunia mereka sendiri, nanti dia juga bahkan mengalami kemunduran karena ikut mereka. Jadi sebagai orang tua kita harus berhati-hati. Yang ketiga adalah sekolah khusus autisme, yang ini biasanya swasta. Di luar negeri ada banyak sekolah seperti ini dan saya yakin lah di kota-kota besar di Indonesia, karena sekarang kan Mbak Astrid sekeluarga sudah pindah ke kota besar ya, pastinya ada. Keuntungannya ya sekolah seperti ini pastinya bagus karena sudah dirancang sedemikian rupa untuk mengakomodasi anak-anak berkebutuhan khusus, jadi cocok sekali. Guru-gurunya terdidik dan juga rasio kelasnya kemungkinan jauh lebih kecil daripada sekolah umum. Kelemahannya, sekolah seperti ini mahal, bahkan bisa mahal sekali. Kemudian kita juga masih harus memperhatikan materi yang diajarkan. Kalau mereka hanya sekedar mengajarkan baca tulis, sementara anak kita sudah bisa baca tulis, ya untuk apa? Nantinya kan mubazir untuk sekolah di situ. Kemudian alternatif yang terakhir adalah homeschooling. Kadang kita mentok dengan masalah biaya, atau di kota kita tidak ada yang mau menerima anak untuk sekolah di sana. Mungkin sudah penuh atau memang tidak ada SLB ataupun tidak ada sekolah khusus autisme swasta. Terus gimana? Ya sudah, kita bisa membuat sekolah sendiri di rumah, homeschooling. Kita jadi guru, kita yang mengajari anak sendiri di rumah. Tentunya peran Mbak Astrid sebagai guru akan sangat besar. Saya sendiri kurang tahu bagaimana cara pelaksanaan homeschooling ini di Indonesia. Mungkin ada teman-teman yang lebih paham, misalnya di mana harus mendaftar, terus bagaimana cara mendapatkan materi, kemudian nanti ikut ujiannya gimana gitu. Kalau di Hongaria anak-anak tetap pada waktu ujian harus datang ke sekolah tertentu untuk ikut tes di sana. Nah, kalau di Indonesia saya belum tahu. Mungkin bisa ditulis di kolom komentar di bawah untuk bisa membantu Mbak Astrid. Saya melipir sebentar cerita tentang masa kecil Thomas Edison. Katanya Edison ini juga termasuk anak berkebutuhan khusus. Suatu hari dia mendengar gurunya menyebut dia goblok. Dia tersinggung dan menangis. Kemudian ketika pulang dia mengadu kepada ibunya. Ibunya marah dan langsung mengeluarkan dia dari sekolah. Setelah itu Edison hanya belajar dari rumah atau homeschooling ini tadi sampai umur 16 tahun. Diajari ibunya, dan waktu itu tidak ada Google, tidak ada internet kan. Sekarang dunia mengenal dia sebagai ilmuwan terhebat Amerika. Kalau kita membicarakan keuntungan dari homeschooling ini, ya jelas ini merupakan solusi termurah dari segi biaya. Dan juga sekolah bisa menyesuaikan dengan kondisi anak kita. Kelemahannya berat sekali untuk ibu atau gurunya nanti. Kalau bisa menyewa guru dari luar ya gampang saja, tapi itu butuh biaya ekstra. Kalau Mbak Astrid
ingin mengajar sendiri, ya harus belajar dulu, kemudian mempersiapkan materi setiap hari dan lain sebagainya. Dan itu butuh waktu dan energi yang tidak sedikit. Jadi itu yang bisa dicoba untuk sekolah. Bisa juga mencoba salah satu sekolah itu setelah beberapa bulan dilihat cocok nggak. Kalau cocok diteruskan, kalau nggak cocok ya diganti dengan sekolah yang lain. Tidak ada satu cara yang bakalan cocok untuk semua orang. Semua tergantung kondisi setiap orang itu sendiri. There's no one size fits all, katanya begitu. Kemudian untuk pertanyaan kedua tentang punya anak lagi, mungkin bisa kita anggap bahwa pertanyaan seperti itu adalah wujud dari perhatian orang-orang di sekitar kita. Begitu saja, kita positive thinking. Maksudnya baik, begitu ya. Kalaupun kondisi Mbak Astrid sedang sensitif dan merasa tersinggung dengan pertanyaan mereka yang diulang-ulang seperti itu, ya disenyumi saja. Ada banyak alasan kenapa kita memilih punya anak. Mulai dari ingin menyambung keturunan, ingin menyayangi mereka, dan kemudian mereka juga menyayangi kita, ada timbal balik di situ. Ingin meneruskan nama keluarga, sampai ada orang yang punya anak karena tekanan dari keluarga. Adalah yang begitu. Untuk Mbak Astrid, kalian yang bisa menentukan sebaiknya punya anak lagi atau tidak. Betul juga sih, dengan punya adik nantinya Sandra akan bisa berlatih untuk sosialisasi dengan orang lain. Tapi selama beberapa tahun pertama kondisi kalian sekarang seperti ini, apakah Mbak Astrid sanggup untuk mengasuh anak lagi sementara Sandra masih butuh perhatian? Itu hanya Mbak Astrid dan suami yang bisa menilai. Kemudian tentang rencana masa depan untuk menitipkan Sandra pada adiknya ketika sudah dewasa nanti, itu betul juga asalkan adiknya mampu. Intinya ada di situ. Kalau menurut saya, apapun pilihan Mbak Astrid dan suami, yang jelas sekarang karena belum ada adik ya, fokusnya adalah untuk Sandra. Sekarang masih kecil, mungkin dia bisa diajari hal-hal yang simple untuk kehidupan sehari-hari. Mengancikan baju sendiri, memakai baju sendiri, mandi sendiri, makan sendiri, seperti itu. Kalau bisa, mungkin persiapkan dia agar nantinya bisa hidup mandiri dengan atau tanpa adik. Kalau ada rezeki, mungkin Mbak Astrid bisa juga menabung untuk mempersiapkan bisnis yang bisa menguntungkan untuk Sandra ketika dia sudah dewasa nanti. Misalnya buka swalayan atau Indomart seperti itu, atau beli tanah, atau beli ternak di kampung kemudian membayar orang untuk mengurusi bisnis ini tadi. Jadi Sandra tidak perlu repot lagi, dia hanya tinggal menerima hasilnya setiap bulan. Itu kalau ada rezeki. Mungkin dari uang yang digunakan untuk membeli rumah, kalau dulunya mau beli rumah yang agak besar ya mungkin bisa dipotong jadi rumah yang agak kecil, sisanya digunakan untuk membangun bisnis ini. Kalau ada adik ya penghasilannya bisa dibagi dengan adiknya. Ini bisa dianggap sebagai tantangan, bukan berarti tidak ada jalan keluar. Ada beberapa jalan keluar yang bisa diambil, tapi harus dipikir dulu mana yang paling cocok untuk keluarga kita. Terima kasih untuk Mbak Astrid yang sudah curhat dan teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.